Kita masih di Jatinegara ya guys, jadi aku lagi mau coba buat beli ikan. Dan orang pada jongkok karena pada ngeliat ikan. Mereka tuh pengen ikan yang terbaik ya guys ya, yang mereka bawa pulang. Jadi banyak yang jongkok bahkan bisa bermenit karena pengen ikan terbaiknya. Dan aku juga ngelakuin hal yang sama. GK Tapah Langfish ya, ada langfish ya guys, kan langfish tuh. Tapah Langfish ya, giant barb ya guys. Yang recommended dari abangnya nih. Tapi ukurannya segede ini biar aku bisa gabungin. Serius, bener banget. Masa malam minggu nggak bawa bang? Habis. Bener sih kamu. Kurang pagi saya datangnya ya. Kita masih di Jatinegara ya guys, jadi aku lagi mau coba buat beli ikan. Sebenarnya aku tuh tertarik banget sama ada ikan Oscar yang di sebelah sana. Aku lihat dia warnanya bagus, cuman aku nggak tahu masih ada atau enggak. Beberapa menit yang lalu masih ada ya guys, karena ternyata di Jatinegara kalau malam minggu kayak sekarang tuh penuh banget guys. Bener-bener penuhnya tuh luar biasa ya. Sampai aku juga pakai HP ini ngekamerainnya ya guys, saking penuhnya Jatinegara. Ikan-ikannya juga sebenarnya ngeluarin ikan-ikan yang benar-benar menarik tuh, kayak palmas orna gini juga ada. Aku juga suka sih sebenarnya palmas orna ya. Ada apa deh, hidelong healthy apa tuh guys, chili fish. Dan orang pada jongkok karena pada ngeliat ikan. Mereka tuh pengen ikan yang terbaik ya guys ya, yang mereka bawa pulang. Jadi banyak yang jongkok bahkan bisa bermenit karena pengen ikan terbaiknya. Dan aku juga ngelakuin hal yang sama. GK Tapah Langfish ya, ada langfish ya guys, kan langfish tuh. Tapah Langfish ya, giant barb ya guys. Vitatus unik. Aku mau coba kasih lihat ke teman-teman ya. Ada di situ tuh Oscar. Aku tuh nggak tahu lagi suka banget sama Oscar ya. Kayak kita coba buat beli Oscar aja ya guys. Salah satu ikan yang memang aku lagi suka. Jujur untuk video sekarang tuh kita nggak masuk ke dalam kiosnya. Karena sebenarnya di sini juga udah menarik banget dan banyak banget ya. Tuh guys, sedek-sedekan. Aku mau kesana aja nggak bisa jalan dengan lancar karena seseru ini dan sepenuh ini. Masih ada nggak nih Oscarnya nih? Aku tarik nih sama Oscarnya nih. Bang, tadi masih ada nggak bang Oscarnya bang? Tinggal satu. Yang itu ya? Iya. Kita ambil aja dah. Kita ambil dah Oscarnya. Oscarnya aneh sih. Dia kalau misalnya tiduran gini memang seperti itu ya adaptasinya ya? Enggak, itu karena udah kecapean aja bang, kan habis pegang-pegang. Tapi sebenarnya apa tuh? Mau ngasih lihat apa nih? Ih banyak dia, kenapa bawa dikit bang? Habis. Ya ampun, bagus pisan ya. Kalau masuk tank mah gurih, berenang. Gurih banget sih. Iya, iya. Emang begitu ya kalau di plastik. Tapi ntar juga dia di tank mah aman ya bang ya. Nah, ini tiduran nih Nemo. Iya. Tapi kan aku kan ke Bandung dan baru besok. Kalau aku minta oksigennya lagi bisa nggak bang? Ntar kita rapid. Bisa ya. Kita double plastiknya. Ini namanya apa nih? Berarti Oscar apa nih? Leopard. Ih guys lihat ya. Suka banget sih. Kalau selain Leopard yang recommended apa bang? Ini aku mau ambil. Tapi ada lagi nggak yang recommended dari abangnya nih? Tapi yang ukurannya segede ini biar aku bisa gabungin. Serius, bener banget. Masa malam minggu nggak bawa bang? Habis. Bener sih kamu. Kurang pagi saya datangnya ya. Ya ampun guys. Iya bener. Jadi emang leopard langsung cari. Habis. Berarti ini tuh kalau dibilang sisaan tuh yang awal-awal jauh lebih bagus atau nggak jauh juga? Maksudnya lebih bagus aja mungkin ya? Intinya marknya lebih rapat. Lebih rapat gitu ya? Kalau yang karena saya nggak pernah nyotir ikan. Iya. Jadi yang datang duluan pasti dapat yang bagus. Iya sih. Tapi saya juga merasa ini bagus dan saya tetap mau ambil bang. Saya ambil ini bang lah. Kita lihat yang lain ya guys. Kalau ini dia ada bedanya nggak sama Oscar yang lain bang? Dia basicnya polosom tembaga. Oh gitu. Ya. Tembaga. Cuman bedanya sama Paris albino, dia kan dari albino. Iya. Palanya putih. Oh gitu. Iya. Iya. Basicnya palanya hitam. Oh ini 50.000 dapat 3 ini. 50.000 3. Cuma kecil size-nya. Ini kalau digabungin sama dia bisa ya masih? Kalau tanknya Agak luas mungkin ya? luas aman. Masih aman ya? Aman. Nah, masih aku mau taruh gimana nih bro? Sama lele listrik sebenarnya guys. Kan cuma nyentrum dikit ya. Dia kalau misalnya mau digabung sama yang lain, sama yang mana ya kira-kira ya? Ini mah terlalu besar ya bang ya? Sama kayak ukurannya kayak Paris sama. Oh gitu, cakep sebenarnya guys. Iya nih. Memang mengerikan ya. Tapi nggak apa-apa sih bang. Aku happy sih bang. Ikannya bagus-bagus ya. Boleh deh bang, aku juga mau sekalian ini deh. Yang pojok berarti yang cakep pak. Yang pojok ini ya? Ya itu. Ini mau ngegedein Oscar aku guys ya. Oscar. Ini juga nih Oscar bagus nih. Aku mau beli Oscar aja lah di sini lah guys. Agak susah memang cari Oscar leopard seperti ini nih. Nyari juga ya. Si abang nyari. Waduh guys. Iya aku pernah ketemu sama abangnya nih. Yang kelapak itu. Apa di mana bang lampaknya bang? Tadi yang dilewatin Cana doang. Oh gitu. Iya. Bukan yang dilewatin bang. Penuh nggak bisa jalan saya. Mampir di situ lah. Bengong saya. Iya. Aduh makasih bang. Nih guys. Boleh bang aku ambil ini bang. Iya ini. Ya. Boleh bang. Oh, thank you banget. Ini red apa sih? Red tembaga ya. Ini juga aku mau ambil.
Kenapa kata abangnya ini lebih oke dibanding yang lain bang? Lebih ke ukurannya atau gimana? Warnanya om. Warnanya ya? Warnanya udah mulai naik semua itu. Oh gitu. Clean, bercak hitamnya udah berkurang. Ini sebenarnya dia semakin merah banget gitu badannya. Gede, semakin merah, semakin polos, warnanya semakin bersih. Ada contohnya nggak bang? Contoh Di foto ya? Boleh. Aku penasaran aja, nggak apa-apa. yang gede-gedenya nih. Wih guys. Aku penasaran ya gede gimana guys ya. Ntar kita ntar ya. Abangnya cari dulu ya. Moga-moga ada ya, masih ada ya. Ya ampun. Serius jadi kayak gini gede ya? Iya, sumpah. Keren ya. Tapi kalau udah segede ini biasanya jualnya berapa bang? Tergantung kualitas warna ya. Oh gitu ya, beda-beda ya. Kalau kayak gini aja, kayak gini kurang lebih aja. Kalau 3 jari itu bisa kena 120. 120 gitu ya. Kalau 4 jari ya bisa 200-an. Oh lumayan ya, ternyata beda aja ya. Intinya tergantung kita ngasih makan progresnya. Benar sih, iya Makin iya. kualitas warna makin bagus ya makin ada harganya. Makin bagus makin ada harganya. Kalau misalnya aku asal-asalan kasih makannya juga dia bakal ngedrop gitu ya warnanya ya. Oh, kecuali Sengaruh kalau itu ya, guys. abang emang udah usia 4 jari ikannya. Iya iya iya. Itu warna udah ngunci. Oh, udah ngunci ya. Asal-asalan nggak bakal turun. Aku kasih makan pelet-pelet warna-warna gitu kan, ada pelet warna merah gitu ngaruh bang. Apa? Wah itu bisa, aku banyak di rumah. Pelet warna merah. Ya boleh bang, aku ambil juga bang. Seringnya udang. Yang ini. Silingannya udang, siap ya. Happy nih aku nih. Ini kita gedein nih. Kayak ini akhirnya kita bawa ini ya guys. Udah diganti oksigennya ya. Dan sepertinya aku cuman kesini aja. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, aku videoin yang lebih. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini? Teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Dari Jatinegara kemarin akhirnya kehabisan memori ya guys ya, karena aku pakai HP ya. Jadi sekarang kita sampai rumah dan ternyata untuk Oscarnya udah kita masukin ke sini ya guys ya. Cuman tadi itu waktu kita perhatiin ya, ada Oscar yang matanya bermasalah ya, yang ini ya. Matanya bermasalah. Itu yang 50.000 dapat 3 kan. Ini ada yang bermasalah satu nih, yang ini nih matanya. Tapi yang lain mah alhamdulillahnya aman gitu loh ya guys. Apalagi yang leopard itu bagus banget. Dan kalau teman-teman ingat ini sebenarnya akuarium lele listrik ya guys. Yang lele listriknya pun sebenarnya masih ada ya guys. Tuh lele listriknya ada. Kalau teman-teman lihat harus di belakang sini sih. Harus lewat sini nih, kali ini. Nih, lewat sini. Sekalian kasih lihat aja ya. Jadi emang lele listrik ini tuh nyaman banget dia di sini guys. Karena ada tempat persembunyian tuh ya. Ekornya kelihatan. Kemarin aku sempet nyobain ya. Eksperimen nyetrum, beneran nyetrum ternyata ya. Nyetrumnya tuh bener-bener kayak mengagetkan saja, tapi tidak sampai sakit sih guys ya. Dan si lele listrik ini alhamdulillahnya aman ya, walaupun kita campur-campur ya guys ya dengan beberapa ikan-ikan ya. Ikan Oscar di sini juga kalau menurutku sih udah ideal banget. Aku tuh berkaca sama Paradise ya guys ya. Sama Paradise ini kan kita taruh di sini juga aman ya. Dan alhamdulillah semua ikan juga aman sih ya guys ya ketika ditaruh di sini, nggak ada yang bermasalah walaupun ada lele listrik. Soalnya aku juga udah nyobain sendiri ya. Si listrik dari si lele listrik ini tuh bukan yang sampai gimana-gimanain ikan gitu loh guys. Jadi nggak perlu single tank juga dia bisa. Cuman ya kalau misalnya ada lubang seperti ini, lele listriknya akan memilih untuk ada di lubang gitu loh. Lele listrik juga walaupun dia di bawah itu bareng sama si ini ya guys, sama si Corydoras itu ya. Corydoras itu tuh dia nggak makan, malah ya nggak dimakan, dari ganggu juga gitu loh ya guys. Ini si Oscarnya tuh dari awal buka emang udah begini ya? Iya. Nggak sih guys. Kemarin kan terlalu ini ya. Kemudian terlalu hektik di sana ya. Terusnya juga ini ada 3 ekor sekaligus ya. Nggak apa-apa sih asalkan dikasih makan aja. Aku sih pengennya ngasih makannya sama pelet warna-warna aja li. Misalnya kayak pelet warna merah atau gimana. Ini kan semua kan rata-rata ikan-ikannya tuh kan warna merah ya. Ini juga si Oscarnya juga warna merah. Jadi kasih pelet-pelet yang ada pigmen merahnya sih bakal bikin si ikannya jadi lebih bagus lagi gitu loh ya guys. Cuman kalau misalnya untuk si yang leopardnya yang bagus banget itu ya, yang jadi ciri khasnya tuh dia tuh ngumpet sendiri aja di belakang sana kayak gitu. Bareng sama lele listrik aku nggak ngerti ya guys ya. Tiba-tiba dia suka sama lele listrik guys, bergabungnya ya. Ada yellow feving juga beberapa ekor di sini ya. Aku mulai suka sih sama akuarium ini ya guys ya. Walaupun lele listriknya ngumpet terus guys. Tuh mulutnya kelihatan di depan tuh. Kayaknya sih ini si kayu ini harus kita pindahin kayaknya ya. Kita pindahin dikit kali ya guys. Jadi paling nggak teman-teman bisa lihat lah ya. Tapi suka agak tumpah nih airnya nih. Pelan-pelan aja ya guys. Nyetrum aku udah nggak terlalu takut karena aku udah nyobain ya. Kesetrumnya tidak semengerikan itu sebenarnya guys ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, ini aku pakai akuariumnya dari Armada ya guys ya, yang AMAQ ya. Salah satu akuarium andalan aku ya, yang 100 liternya guys. Jadi memang ini akuarium juga dari dulu nggak pernah butek ya li ya. Tipe-tipenya jernih-jernih aja kayak gini ya. Jernih aja kayak gini guys. Walaupun kalau teman-teman lihat juga isinya lumayan ya. Ada beberapa ikan tapi alhamdulillah sih akuariumnya sih jernih-jernih aja guys. Oh bahkan black box aja masuk bareng lele listrik tuh. Bersama guys black boxnya sama lele listrik. Tuh palanya kelihatan guys, lele listrik. Alhamdulillah guys. Cuman kita pindahin dikit aja lele listrik, palanya jadi kelihatan. Paling enggak dia ada kehidupan gitu loh guys di sini ya. Lele listrik ini dan bisa juga disuapin kayaknya ya sama ikan. Ada ikan ini nggak lihat ikan mas?
Ikan mas gitu ada? Ada. Ntar guys, aku ambil dulu ya. Aku coba buat suapin dia mumpung mulutnya ke depan gitu ya. Ntar kita video lagi ya guys. Ikan mas kecil, pas banget buat mulut dia. Kenapa paradise yang mau makan? Bentar, paradise-nya apa sih? Supaya anget ya ini ya. Jos bro. Tapi nggak nyetrum dia tadi mah. Well. Happy banget guys ya. Langsung dimakan guys. Happy sih aku ngeliatnya ya guys ya. Teman-teman juga lihat ya tadi ya. Biasanya dia tuh kalau misalnya mau makan gitu nyetrum dulu, tapi tadi nggak nyetrum ya. Langsung makan deh, happy loh aku lihatnya guys. Berarti bisa nih sekarang nih disuapin di situ nih. Memacu adrenalin aja sebenarnya ya. Ada pelet-pelet yang sinking nggak ya? Ini aku cobain pakai pelet buat cana ya guys ya. Ini buat bunga ikan cana sebenarnya ya. Cuman aku penasaran aja kalau misalnya ditaruh di depan mulutnya makan nggak? Kayak mau makan soalnya tadi guys. Terus bener-bener deket ya. Ini peletnya pelet sinking. Makan nggak dia? Aku nggak kelihatan. Makan kali? Nggak ya? Oh enggak, dia langsung malah masuk guys. Tadi nongol lagi harusnya nih. Aku sengaja taruh peletnya di depan situ. Jadi ntar kalau dia nongol, barangkali dia mau makan pelet guys ya. Ini pelet buat bunga cana maru sih sebenarnya ya. Barangkali nanti dia jadi ada bunganya juga guys ya. Malah hilang guys. Soalnya ini juga kan kita belinya di Jatinegara. Kemarin juga kan ada di Jatinegara sebenarnya satu lagi guys ya, yang makan malah Oscar ya. Ya nggak apa-apa sih, Oscar juga berhak makan ya. Cuman aku kira si lelenya bakal nongol dan makan, dia malah jadi kayak agak mundur sepertinya ya. Ada di belakang sana, tetap dengan karakternya yang suka bersembunyi gitu ya guys. Tapi kalau misalnya kita hilangkan nih si batang ini juga jadi nggak terlalu bagus ya akuariumnya. Nggak apa-apa lah, aku udah lumayan happy ya guys. Nah ini mulai masuk lagi kah? Nggak ada tanda-tanda dia masuk. Oh iya, sebenarnya tuh ada kabar duka sih kemarin tuh ya. Mas Ali tuh ngabarin aku kalau cana maru kita tuh ada yang mati guys ya di kolam ya. Aku juga agak-agak kaget sih sebenarnya ya. Di mana nih? Mas, lagi di atas Mas Alinya. Nih guys. Gila gede banget ya. Aku baru lihat nih guys. Apaan nih? Iya kan? Kalau ini mah ikan gabus yang waktu itu ya. Kan ada ikan gabus yang waktu itu juga tuh yang dari Parung. Nah ini nih cana marunya nih. Wah guys, ini udah melampaui yang waktu itu nggak sih? Oh iya, gila guys, gede banget ya. Nih, aku nggak tahu sih ini mati kenapa ya. Kayaknya karena umur nggak sih guys? Karena ini tuh aku udah pelihara juga lama banget ya. Udah lebih dari 5 tahun tau guys, 5-6 tahun ya. Wah gede pisan ini mah. Kayak cana maru terbesar gak sih? Yang pernah dipelihara. Tuh, gede pisan guys cana maru. Ini waktu itu juga kan kita pernah ya. Wah, udah gedean ini nih. Jauh guys, gila gila guys, ini gede pisan sih. Aku kaget sih waktu kemarin dikabarin sama Mas Ali ya. Kalau kata Mas Ali kesedot mesin, cuman kalau menurutku nggak mungkin lah, masa kesedot mesin itu mungkin dia udah mati kesedot mesin gitu kan guys ya. Tapi bukan kesedot nih sampai masuk kan, mesinnya juga nggak gede-gede banget ya guys. Tapi ini aku kaget banget sih. Cana maru yang mana ya? Aku juga belum ngecek kolam lagi sih guys. Mana tuh? Mana kan? Kalau si striata malah aman ya. Padahal striata tuh ada satu lagi tuh cana maru tuh. Cuman karena dia mati ya guys ya, yang itu dia jadi naik mentalnya tuh, jadi warna kuning guys. Jadi selalu ada yang dominan gitu loh. Dan ini juga kondisi kolamnya memang agak-agak hijau, masih belum dikurasi lagi. Si lumut-lumutnya tuh udah mulai muncul lagi ya guys, harus disikat lagi sebenarnya ya. Cuman nggak apa-apa sih guys, maksudnya kayak kondisi airnya mah secara garis besar aman sebenarnya ya. Cuman aku agak kaget aja kenapa cana maruku yang itu tiba-tiba banget ya. Padahal kemarinnya aman gitu ya guys, tiba-tiba banget dikabarin udah nggak ada. Soalnya tuh di situ tuh satu lagi cana maru, sedih banget ya. Cana maru tuh memang aku piara dulu 10 ekor malah ya guys ya. Dari kecil, 3 di giveaway-in, 2 meninggal berarti ya guys ya. Sama yang sisa saya juga ada yang meninggal juga sih dulu ya. Jadi tinggal 1 ekor apa 4 ekor yang di giveaway-in ya. Pokoknya meninggal tuh karena memang kan aku kan dari kecil banget. Kenapa dia bisa meninggal ya? Karena memang persaingan aja sih. Pada awalnya kan dikomtengin gitu lah ya guys. Tapi meninggalnya tuh pas masih agak kecil-kecil waktu dulu tuh. Dan yang survive dan yang paling besar yang ini mati ya ternyata dia guys. Sedih juga sih. Aku sedihnya udah lewat sebenarnya kemarin ya guys. Kayak tersesak-sesaknya gitu loh. Cuman pas aku pikir-pikir lagi juga ini emang salah satu resiko predator, sama kebetulan si ikan ini tuh memang udah paling lama di sini gitu loh ya. Nah ini kalau misalnya untuk kondisi aquarium yang ini ya guys, gua nyalain ya. Wih udah gendut aja ini ya. Makannya banyak banget. Lihat ini makin jauh tau perbedaannya sama dia nih. Padahal dua-duanya sama ya, perutnya sama-sama gendut. Ini apa nih? Ayam apa nih? Biasa ayam. Kepala ayam ya. Oh itu juga sama gendut tuh. Si Tapa juga tuh. Jangan salah ya guys, perutnya tetap gendut ya. Tapa tetap jadi gendut, tapi ini gendut pisan sih. Yang ini luar biasa sih ya guys. Cuman katanya tuh bawal pacu yang warna albino malah dia agak-agak ini apa iseng katanya ya guys, suka gigit-gigitin ya. Ada 2 ekor nih, 1 ekor lagi mana nih? Oh ada 3 ya, ada 3 ekor guys. Nah ini karena dinyalain nih, jadi si cere-cere yang kemarin kita dapetin dari itu kan masih ada ya, dari mana kemarin ya, ya yang gitu lah guys. Jadi kayak gitu. Kalau ini kondisi akuariumnya kemarin tuh Fali bilang ke aku katanya baiknya ini diinin aja katanya, diapain?
dipolosin. Aku tuh sebenarnya agak kurang suka sama warna lampunya sih guys, terlalu ungu aja sebenarnya ya. Bisa aja sih kita ganti karena ada beberapa lampu juga guys. Nah ini Genghis Khan nih ada yang aneh ya, kan satu mah makin gede ya, yang satu itu Meli ya? Iya, biasa. Nah, yang satunya lagi mah kayak agak-agak ketinggalan. Itu kemarin perutnya soak ya, Li ya? Kayak cowak ya. Cuman ini luka parah tapi ini udah sembuh, guys. Aku agak ini juga sih kayak merasa happy sih ya, guys. Soal Bagarius kita juga baik banget di sini. Dia nggak makan ikan-ikan yang lain ya. Kan itu kok ikan nilainya kayak short body ya? Makanya dipisahin. Iya nggak sih kayak short body nggak Li? Iya nggak sih, guys? Kayak short body, guys. Itu mah ikan nilainya ya. Gak unik sih. Iya, kalau itu ini emang akuarium yang memang istilahnya buat glowfish awalnya guys. Cuman kita tambahin aja ikan-ikan predator yang kecil-kecil banget. Jadi kalau misalnya aku beli ikan predator yang ukurannya terlampau kecil ya aku taruh sini. Kan juga aku kan rencana lusa tuh ke Surabaya ya, mau ke pasar Mas Trip ya guys ya. Memang sih pergi ke sana emang nyantai kan. Kita bisa naik pesawat lah, bisa naik kereta lah gitu kan ya guys ya. Tapi kalau pulangnya kayak kita harus naik bis nih. Soalnya kalau bawa-bawaan kayak gitu tuh setahu kalau pesawat kereta gitu nggak bisa deh ya guys. Harus dicek-cek dulu kan. Kalau bis mungkin masih bisa kompromi lah ya sama supirnya ya guys. Bahkan kan kayak ini juga apa, hewan-hewan aja baik dikirim lewat bis kan sebenarnya. Jadi ya siap-siap aja ntar pulangnya kita berjam-jam ya guys dari Surabaya. Tapi nggak apa-apa sih, aku udah happy banget dan aku juga udah bener-bener menunggu-nunggu momen ini ya guys. Karena kemarin aku ke Surabaya sendirian, kesana juga karena kabar duka ya, bukan karena istilahnya bikin video. Nah sekarang kan emang mau bikin video nih, aku excited banget nih ya ke Surabaya ya guys ya. Kayak gitu. Ini ada iguana aku juga di sebelah sini nih, jarang kita. Ini mau yang jarang-jarang kita video-video ini aku mau coba buat kasih lihat ya. Ini channel Limbata ya? Ya, limbata yang Oh, dari ini kenapa sampai kenapa sampai parah banget ya kondisinya ya? yang Sumedang itu kayak yang dipancing anak-anak. Oh, yang dipancing bocah ya. Tapi ini parah tau guys, kondisinya ternyata dia sobek-sobek kali ya. Mana nggak ngeh Li? Enggak, emang dari awal Kak. Oh, emang dari awal udah sobek-sobek ya? Dari awal. Kayaknya entah Finrod entah apa sih ya guys. Cuman memang karena memang ini dari bocil, pertama kali aku dapetin mah dia kan rimnya tebel bagus gitu kan. Kalau ini sobek-sobek nih kayak Finrod sih, karena dia stres ya guys. Ini juga ada beberapa cana-cana ya. Ini mah cana asiatica nih kayaknya. Limbata kah? Limbata yang mancing juga. Limbata mancing yang mana ini? Cilacap atau Oh iya. mana gitu. Aneh kan jadi kayak gini ya, warnanya jadi aneh sih ya guys. Nih Pac-Man, apa kabar nih Pac-Man? Hei, lu mah gini-gini aja ya. Ya katanya si budget frog udah agak gede Liv. Udah, sudah. Mana dia udah segede apa sekarang? Udah di apa dia guys, bentar ya. Mana dia? Oh itu. Kagak kelihatan beda jauh sih sebenarnya sih. Besar aja ya. Hei. Nah guys. Nggak gedein gitu Li? Gedein Kak. Emang awalnya kecil banget ya? Kecil. Nah guys di sini guys, dia nyaman sih di sini ya. Soalnya dia ada daratannya, terus ada ini juga. Bahkan lu juga aku taruh juga di tempat kayak gini. Aman air ya bawahnya guys. Tapi jangan diganggu lah ya. Memang dia kayaknya lagi agak-agak sensitif dia ya guys ya. Ini ada apa? Pufferfish juga ada yang taruh di sini nih. Pufferfish yang Mampau ya ini ya. Ini pufferfish nih. Yang pufferfish ini yang kemarin kita dapetin dari Vince juga aku taruh sini karena ya dia biang keladi dari digigitnya si Genghis Khan gitu loh guys. Jadi mau aku dipisahin ke sini. Dan katanya guys ya dari jenis pufferfish ini tuh aku kemarin itu tuh baru lihat videonya si Fish Frenzy tuh. Ternyata dia tuh adalah salah satu spesies baru katanya ya, yang baru ditemuin ya guys ya, dan baru diidentifikasi ya guys. Tapi ini kalau secara keawetan sih lumayan awet alhamdulillah sih ikannya ya. Dan juga dia agak-agak kayak pasif-pasif kayak bunta Palembang sih kayak gitu guys ya. Piranha ini udah semakin gede tapi nggak ada perkembangan yang gimana-gimana sih, membosankan ya guys ya ini ya. Tuh ada di sebelah sana guys. Tidak terlalu signifikan ya, memang agak-agak seperti itu. Dan mumpung aku lagi pulang dan besok kita ninggalin juga lumayan lama ya ke Surabaya, sekalian aja aku mau ke atas ya guys ya, ngasih lihat kondisi atas ya sama temen-temen ya. Mang Ali lagi beres-beres sih. Assalamualaikum, apa kabar mas? Ini lagi bikin video mas. Kedasinya udah gini ya? Ih sumpah kedasinya berisik banget ya, pantesan dia kalau di kandangnya itu jadi yang paling pertama didahulukan guys. Berisik banget. Gandeng hitam. Suara siapa itu? Ayam kan. Oh, ayam cemani ya? Si Shocking gimana dia? Udah gede gak? Udah mau nelor lagi nih kak. Udah mau nelor lagi dong? Serius? Tau dari mana tuh? Berarti kalau kayak gitu sih ininya harus dipisahin dong mas? Gak usah kak. Dia udah bisa makan sendiri kok. Oh pisahin aja nggak sih kalau udah makan sendiri biar cepet? Apa jangan ya, belum beresiko ya? 2 hari lagi lah ini mah. 2 hari lagi. Mana ini nelor? Emang dia bakal nelor kalau ada ini? Oh tetap nggak peduli ya kalau dia ya? Oh gitu. Tuh guys, anaknya udah agak gede. Oh si Amerika Modena di bawah ya? Iya. Lagi Ini dipus makan terus. Lagi dipus makan. Kondisinya kurang tuh. Kurang agak kurus ya kemarin ya. Apa-apa sih ini sekalian kita nunggu si betinanya. Jujur aku belum nyari lagi mas. Aku lupa soalnya. Pintar kita mau nyari lah ya guys ya untuk betinanya dia ya. Ini apa nih? Udah di atas dia. Anaknya ada berarti? Mana anak? Oh 2. Oh iya.
Oh iya. Walaupun merpati kita di sini nggak begitu banyak, tapi pada donor dan netes guys. Wih langsung standby loh. Yang itu diangkat, satunya lagi standby. Oh iya. Banget ya. Ada lagi mas? Ada ini yang ini galak Pak. Oh ini yang galak. Ini netes berapa ini? Ini netes dua, tapi ada telur ayam dia yang ngasih nih. Telur ayam. Dia waktu dia pulang. Buat apa telur ayam? Nggak tahu, nggak netes Pak ini. Oh nggak netes telur ayamnya? Oh iya galak yang ini mah. Induknya dua-duanya galak mas. Oh iya bener. Oh iya bener itu ada telur ayam. Kocak kali taruh telur ayam. Cuman Mas Ali yang berhasil ngelakuin itu li. Ternyata dia masih gini. Ini masih kecil banget ya. Kayak baru netes beberapa hari ya mas ini mah ya. Beda sama. Jadi banyak nih merpatinya guys. Kalau shocking banyak sih lucu ya. Nanti American Modena juga kalau banyak sih lucu sih. Yang kemarin nggak mau ngerem dia udah ngerem. Sudah ngerem ya? Oh oke. Alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Apa tuh? Ini anaknya kan saya loloin. Mana anaknya? Ada. Dilolohin didinya. Gede lah. Oh maksudnya jadi buat ini, buat dilatih gitu Iya kan. ke depannya. Oh ini. Oh ini yang kata Mas Ali mau di project lolohin ya mas ya. Yang kemarin kecil banget yang aku kasih tahu. Wih, project Mas Ali. Ini udah kasih makan mas? Udah. Ntar Ya sore ampun, lagi tuh. lucu banget guys. Kalau ini mau memang pengen dilatih free fly ya. Iya. Semoga bisa nih ya guys dilatih free fly ya. Bisa pinter tau yang kayak gini tuh sebenarnya kalau misalnya emang dari kecil. Cuman Mas Ali sengaja pas dia udah agak-agak gedean gitu ya mas ya. Jangan terlalu kecil banget ya. Seminggu ya supaya dia nggak beresiko lah ya. Padahal 3 hari juga saya berani. Cuman kan waktu itu saya pulang dulu. Iya sih agak ngeri sih kalau kayak gitu. Ini paruhnya kecil pisan guys, pendek tuh. Emang jenis merpati ini paruhnya pendek. Yang paruhnya panjang banget mah itu tuh yang songong itu loh, yang busungin dada gitu. Yang gitu guys dari kecil aja dia panjang besar. Iya, ini apa nih dia dikasih makannya mas? Ya pur, enggak. Pur aja gitu ya? Iya. Pur dibasahin aja gitu ya? Iya, disuapin aja. Ini minumnya. Wis. Kalau pur halus baru saya sedot pakai ini. Dulu tuh aku tuh pernah lihat pakai ini Thomas pakai kayak botol aqua terus dikasih balon tuh gini kayak gitu. Aku justru nggak bisa kayak gitu kak. Kenapa tuh? Tapi dari dulu aku pernah di kampung. Awalnya biasanya pakai tangan. Cuman nanti kalau misalnya mau ngelatih mas biasanya tuh pakai itu. Jadi ntar dia kayak seret ngelatih. Enggak, jadi dia kan ngelatih nih. Iya. Terus dia kasih makan. Siapinnya botol itu. Kalau lagi ngelatih nih ntar kan ngelatih terbang tuh. Biar dia happy kasih itu. Kan kalau pakai ini kan susah tuh. Iya. Harus kasih makannya gitu. Nanti ditok gituin kayak didotin. Kalau mau ngelatih cuman nggak tahu deh. Kalau ini kan dia paruhnya kecil ya. Harusnya bisa sih tetap sih. Kan Kalau ada paruhnya itu yang kecil. anakan. Nanti di Oh yang anakan itu. Iya. Oh ntar duet sama ini nih udah nih. boleh. Mantap sih ya. Ini untuk yang lain-lain sih ya guys. Kita belum nambah apa-apa lagi. Kalau si aviari gimana nih si aviari mas? Sebelum kita tinggal nih aku mau lihat dulu nih guys. Ada perkembangan nggak? Pokoknya terakhir tuh aku tahu tuh si burung puyuh tuh yang betinanya dibully aja. Jadi ini yang betina baru, yang itu dibully aja pokoknya. Setahu aku gitu ya guys. Jadi ya beginilah mereka berdua. Jadi kayaknya si puyuh tuh kalau bertiga gak bisa kali ya mas ya. Harus lebih kali ya mas ya. Kalau bertiga mereka malah jadi ribut ya guys. Kayaknya sekalian banyak-banyak. Kalau 3 ribut dia. Ada yang meninggal nggak mas di sini mas? Enggak. Alhamdulillah nggak ya. Ini happy aja. Happy aja ya berarti ya. Ya pinginnya emang ya udahlah mau nawar mau enggak gitu. Iya. Aku agak terkesan sih. Soalnya kadang-kadang burung-burung dari alam tuh yang ijo-ijo begitu tuh, mungkin ya aku pikirnya kayak dia agak rentan ya guys ya dibandingkan burung yang memang diternak gitu loh. Paling bantar 2 minggu kak. Iya kan biasanya kan begitu kan. 2 minggu tuh pada sebulan ini aman sih. Mereka juga happy sih guys, nyaman ya. Makannya juga sejahtera di sini. Jadi sih seharusnya sih aman-aman aja guys. Kayak gitu sih. Lovebird ada kabar nggak sekarang mas? Nelor. Lagi nelor nih, 2 ekor nih, 2 pasang nelor nih. Iya di atas sama. Dah jangan diganggu antar gagal lagi kemarin. Enggak apa-apa kak. Ah janganlah. Kemarin gagal guys. Tapi gagal juga bukan karena diganggu sih ya mas ya, karena memang belum siap aja ya. Emang kayak gini tuh kadang-kadang tuh dia harus mempersiapkan diri. Oh iya. Harus mempersiapkan diri juga sih ya guys. Ini apa sih mas? Perasaan saya nggak ada deh ini deh. Si mas ya ini mah ya? Oh pantesan. Si mas nih, proyeksi mas. Sogon proyeksi mas ya. Kalau konin kita tuh masih ada nggak sih? Ada udah lama. Udah meninggal ya konin kita ya? Iya sih guys, soalnya udah pada tua sih Sogon, konin kita udah pada nggak ada guys. Nggak tahu deh itu umurnya berapa sih, cuman udah ngedeker sih ya kalau konin kita mah ya. Pokoknya burung-burungnya udah pada ngedeker, udah pada nggak ada ya, kayak cigun kayak gitu guys. Padahal yang ngerawatnya Mas Ali, kalau Mas Ali yang ngerawat sih aku ngerasa sebenarnya mereka dia sih harusnya bener-bener aja ya ngerawatnya ya. Kalau misalnya ada apa-apa sih biasanya memang kesalahan yang lain mungkin ya guys. Itu kalau si Canamaru tuh pasti Mas lihat tuh kenapa dia matinya kenapa sih? Pas aku lihat, kok mesin nggak nyala? Kesedot mesin Iya. gitu. Oh oke. Tapi kayaknya sih dia udah mati duluan kali Mas, baru kesedot mesin biasanya. Biasanya. Ah. Karena memang aku nggak Ganggu biasa- ya. Iya ganggu lah. Ah. Kok pas mau ngasih makan mesinnya mati? Iya, baru kesedot ke dia gitu ya.
Cuman sebelumnya sebenarnya dia nggak ada kendala apa-apa. Aman aja deh, ngasih makan berdua. Aman-aman aja ya, Li. Malah dilempar masih respon. Kenapa ya? Paling banyak dia makannya sebenarnya. Iya, orang pada ya gede pisan ya guys ya. Apa masa sih karena kebanyakan makan? Nggak mungkin lah, nggak bisa kita takar-takar kalau kebanyakan makan. Orang di sana sekali kita kasih makan semuanya ikut makan gitu kan. Nggak tahu sih ya guys ya, kalau aku pikir mah udah umur aja sih. Ada-ada aja deh ya. Kalau misalnya si Baba gimana, si Baba nih? Kondisi ngegedein nggak sih? Kayak nggak ngegedein sih ya? Ya, standar lah, belum. Perutnya doang yang gede. Iya ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Harus. Iya, si Baba ini dinamain alas bawah. Itu giginya tuh guys. Dia mau kabur kayaknya tuh giginya. Kayak gitu ternyata. Tapi kalau kabur sih gua kemana-mana kan di sini aja. Di sini-sini aja ya. Kelinci-kelinci kita juga udah pada gede sih guys sebenarnya. Kayak sih aku kasihan juga nih kak. Iya ya. Ini ada nih yang hamil, cuman aku nggak tahu yang mana nih. Masa sih? Soalnya bulunya udah di apa kak? Udah di Korek-korek sama dia Iya. gimana? Kalau pagi tuh kan aku bersihin, ada bulunya banyak. Iya. Ini kita nanti tambahin lagi aja kandangnya ya. Kita butuh kandang lagi nih kalau kayak gini Kalau mah. aku bikin kandang sekarang, sedangkan ini mau dibongkar, Oh, ini mau dibongkar dulu ya nanti ya kata mama ya. Ini mau dijadiin apa katanya mas? mau didak dulu, separuh, Maksudnya? mau dicor. Tadi mau dicor semua ini biar luas gitu. Kalau ini yang ini enggak, Ah gimana? ini dicor kata Bu Haji. Apa ini? Apa ini? Iya, Yang cahaya itu dicor nanti. cuma separuhnya, Tetap ada ini berarti. Oh berarti ntar jadi nambah luas gitu. ya mungkin. Oh mau dijadiin apa katanya? Oh kayaknya pengen diperluas lagi. Bagus sih kalau kita bikin kandang merpati aja. Yang kayak di sana bagus tuh kandang merpatinya tuh. Oh iya. Iya kan waktu itu kan lihat kan. Sebenarnya cocok sih taruh sini si kandang merpati bagus kan. Cuman kalau dicor berarti dicor dulu aja guys ya barangkali ya. Apa ya jadi kayak gitu lah ya guys ya untuk kondisinya. Ya sebenarnya sih gitu-gitu aja sih ya guys. Dan kalau misalnya untuk ikan yang tadi di bawah, kalau misalnya teman-teman ada saran kira-kira ikan apa lagi yang bisa ditambahin ya guys ya, terutama di kolam lele listrik, akuarium lele listrik, teman-teman bisa langsung aja terus di kolom komentar di bawah guys. Jadi mungkin kayak gitu aja guys untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.